Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan selalu dalam keadaan sukacita, yang mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu setiap kita pernah melihat bagaimana seekor semut mengambil makanan. Baik makanan yang ada di atas meja makan, baik makanan yang ada di lantai, di kursi, mungkin juga di dalam tas ketika kita menaruh makanan yang manis, dan di berbagai tempat lainnya di mana seekor semut bisa menemukan makanan. Secara pribadi, saya pernah melihat bagaimana seekor semut itu mengambil makanan. Baik makanan yang masih utuh, makanan yang sudah terbagi-bagi, makanan yang sudah menjadi ampas ataupun remah-remahan tetap diambil. Nah, biasanya seekor semut itu ketika mengambil tidak pernah dilakukan secara sendiri atau individu. Semut yang satu akan memanggil semut yang lainnya untuk dapat bekerja sama demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dan demi menikmati makanan yang ada di depan mereka. Dan kalau dihitung jumlahnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin bisa lebih dari 20 ekor, 30, 50, bahkan lebih daripada itu, demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, selain berbicara mengenai seekor semut, kita juga melihat bahwa yang namanya proses kerjasama itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Contoh saat kita membangun atau memperbaiki sebuah bangunan, mau itu dalam rumah kita sendiri, mau itu untuk tempat ibadah, di kantor, bahkan juga gedung sekolah. Ketika melakukan yang namanya pembangunan ataupun juga perbaikan, tidak pernah atau jarang sekali kita dengar seorang diri melakukan. Pasti ada satu orang juga yang turut membantu. Atau bisa jadi memanggil lagi teman-teman yang lain ataupun rekan-rekannya yang lain, bisa jadi 10 orang yang membantu, 15 orang yang membantu, 30 orang yang membantu. Yang penting kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan akhirnya membawakan hasil yang baik dalam proses kerjasama. Begitupun halnya Bapak Ibu Saudara terkasih dengan apa yang telah kita baca pada hari ini, yang mana seorang Gideon dapat mengalahkan orang-orang Midian. Dan itu tidak dilakukan secara seorang diri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Gideon melakukan perlawanan dan memukul kalah orang-orang Midian, termasuk 2 raja mereka. Itu dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang-orang yang Tuhan pilih untuk membantu dirinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Gideon pun juga bekerja sama dengan orang-orang ini. Dia tidak hanya mengandalkan bahwa yang penting saya dengan mereka bisa mengalahkan orang-orang Midian, tetapi juga dia terus mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Padahal awalnya, kalau kita melihat dan membaca di ayat-ayat sebelumnya, bahkan di pasal sebelumnya, Gideon ini sempat ragu. Dia sempat merasa kurang percaya diri, sempat merasa kurang yakin.
apakah diri saya ini mampu? Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, ada banyak tanda yang Tuhan berikan kepada dirinya, yang akhirnya meyakinkan seorang Gideon bahwa dirinya memang dimampukan oleh Tuhan. Dan dirinya sendiri juga yang akhirnya melawan orang-orang Midian dengan orang-orang yang Tuhan pilih untuk membantu dirinya. Lalu dari manakah kita mengetahui bahwa Gideon ini betul-betul mengandalkan Tuhan dalam melawan orang-orang Midian dengan 300 orang lainnya yang dipilih untuk membantu dirinya? Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, terdapat dua bukti yang mana Gideon tetap mengandalkan yang namanya Tuhan. Yang pertama, mereka menyerang orang-orang Midian itu pada malam hari. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-19. Mengapa saya katakan bahwa mereka mengandalkan Tuhan? Karena hikmat Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka, terkhususnya dalam kehidupan Gideon. Namanya orang bekerja sama, tidak semua itu satu pemikiran. Tidak semua itu satu perasaan. Ada yang ingin lebih menonjol, ada yang lebih ingin didengarkan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika hikmat Tuhan masuk dalam kehidupan mereka, terkhususnya kehidupan Gideon, akhirnya mereka bisa satu hati, satu pemikiran, dan juga satu rasa untuk melakukan yang namanya kerjasama. Dan ini semuanya berasal dari hikmat Tuhan yang terjadi dan juga tercurah atas kehidupan mereka. Yang kedua, Gideon tetap membawa dan bekerja sama dengan 300 orang ini yang memang dipilih oleh Tuhan. Berarti Gideon mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Padahal Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-14, Gideon sendiri bisa saja mengalahkan mereka. Karena ketika Gideon mendengarkan secara langsung bagaimana salah seorang Midian mengatakan bahwa kita akan dihancurkan. Yang pastinya yang akan menghancurkan kita ini adalah pedang dari seorang Gideon. Dari situ kan kalau dia bisa mengandalkan dirinya sendiri, bisa saja dia maju seorang diri tanpa melibatkan mereka lainnya. Namun dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, Gideon memanggil mereka 300 orang ini. Dengan begitu kita melihat bahwa seorang Gideon selain mendengarkan suara Tuhan, dia pun menghargai dan melibatkan sesamanya untuk membantu. Padahal di dalam Alkitab pembacaan sebelumnya tidak dikatakan bahwa 300 orang ini jago berperang, tidak dikatakan bahwa 300 orang ini memang mempunyai kekuatan tersendiri yang super, yang hebat dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara mereka, tapi tidak semua dari 300 itu memiliki kekuatan tersendiri. Mungkin ada juga yang masih takut-takut, mungkin ada juga yang masih memikirkan dirinya sendiri, kalau saya maju nanti kalah kah atau bagaimana kah? Karena masing-masing orang tidak ada yang tahu perasaan dan pemikirannya. Tapi Gideon mau melibatkan mereka karena Gideon percaya kuasa Tuhan terjadi. Gideon melihat dan juga merasakan secara langsung bahwa 300 orang ini pun dimampukan oleh Tuhan untuk melawan orang-orang Midian, bahkan 2 raja yang ada pada saat itu. Sama halnya Bapak Ibu Saudara terkasih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dalam kita menjalani kehidupan, dibutuhkan yang namanya kerjasama yang baik dan benar dalam mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini pun banyak kita rasakan, banyak kita alami di dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya saja dalam bidang keluarga. Ketika seorang suami ataupun ketika seorang istri menasehati anaknya, tidak mungkin salah satu membela anaknya di waktu bersamaan. Karena dengan begitu anak akan merasa bahwa kok yang satu marahin saya, kok yang satu bela saya, yang mana nih yang benar? Dan akhirnya anak menjadi seseorang ataupun pribadi yang akhirnya besar kepala. Karena dia melihat bahwa orang tuanya saja tidak bekerja sama. Kalaupun di antara suami atau istri ingin membela anak dan ingin membenarkan anak, jangan dilakukan pada saat yang salah satu sedang menegur atau yang salah satu sedang menasehati, baru kita bela di situ. Itu jadi salah besar dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian juga proses kerjasama dalam berkeluarga juga dibutuhkan yang namanya komunikasi dan juga kepercayaan satu sama lain. Tanpa komunikasi akan berat sebelah Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kita mau bekerja sama tanpa kita bicara dulu dengan pasangan kita? Tanpa kita percaya bahwa yang dilakukan adalah baik adanya untuk kehidupan keluarga. Di sisi lain, saya juga akan memberikan contoh bahwa proses kerjasama juga dilakukan dalam pelayanan sebagai para pelayan-pelayan Tuhan atau sebagai presbiter, pendeta, penatua, dan diaken. Bahkan juga pelayan Tuhan yang ada di pelkat-pelkat. Tanpa kerjasama, pelayanan itu tidak akan maju. Mau kita katakan bahwa saya lebih dulu melayani. Saya sudah lama jam terbang saya dalam melayani. Saya sudah memiliki banyak pengalaman. Saya ini orangnya selalu mengandalkan Tuhan, dari kecil sudah mengenal Yesus Kristus. Tapi tanpa bekerja sama sulit rasanya Bapak Ibu Saudara terkasih. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena walaupun kita sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah lama juga kita melayani dengan waktu pelayanan yang mungkin cukup tinggi, tapi tanpa kita mau menghargai dan juga mau mendengarkan pendapat ataupun saran dari sesama pelayan, sulit rasanya persekutuan itu bisa maju. Dan ini sering terjadi. Contoh nyata saja, mohon maaf Bapak Ibu Saudara terkasih ya, yang sudah lebih lama pelayanan ataupun yang lebih senior, ketika menerima saran ataupun masukan dari yang masih baru diteguhkan atau yang masih junior, akan berkata bahwa kamu tahu apa? Memang beginilah cara kerjanya. Memang beginilah proses pelayanan dan lain sebagainya. Kamu kan anak kemarin sore. Intermezzo sedikit ya Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Kalau anak kemarin sore itu tidak mungkin dipilih. Anak kemarin sore itu tidak mungkin bisa berbicara. Namanya juga baru lahir. Tapi kenapa kalimat itu terus yang digunakan? Intermezzo ya Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Lalu yang junior atau yang muda ataupun yang baru diteguhkan juga tidak mau juga mendengarkan ketika diberikan saran. Merasa bahwa ini zaman milenial. Saya mengerti tentang kondisi yang ada. Kita juga patut mendengarkan saran ataupun pendapat dari mereka yang lebih senior. Bapak Ibu Saudara terkasih, dan di atas semuanya, kunci yang terpenting dalam bekerja sama, dalam hal ini saya akan membagikannya ke dalam beberapa poin, agar kerjasama itu dilakukan dengan cara yang baik dan cara yang benar. Yang pertama,
akui keberadaan orang-orang yang Tuhan pilih dan utus untuk membantu kita. Dalam keluarga, ketika istri juga memberikan saran atau ketika juga nanti suami memberikan saran dalam kehidupan berumah tangga, jangan katakan bahwa saya yang kepala keluarga, saya yang melahirkan anak kamu, jadi harus dengarkan saya. Tidak bisa seperti itu. Begitu juga dalam pelayanan. Saya yang pendeta, saya yang penatua senior, saya yang diaken senior, saya yang pengurus pelkat lebih lama, sudah 2 kali saya dipilih. Dan juga mungkin dalam tempat kita bekerja, saya yang pimpinan, kamu kan cuma bawahan, kamu kan cuma anak buah, kamu tahu apa? Tidak bisa seperti itu. Dengan kita mengakui keberadaan mereka, berarti kita menghargai mereka. Kita melibatkan mereka dalam segala hal yang akan kita lakukan. Karena ini proses kerjasama. Mau mereka mengerti, mau mereka mungkin juga agak lambat dalam menangkap, dalam mengerti, dalam memahami, tidak jadi soal. Yang penting kita akui keberadaan mereka. Dan ada rasa senang tersendiri yang bisa mereka rasakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika proses kerjasama dilakukan, hendaknya kita selalu rendah hati. Jangan egois. Jangan kita melihat bahwa saya yang pimpinan, saya yang lebih lama bekerja, saya yang lebih lama melayani, saya yang seorang kepala keluarga, sehingga tidak mau mendengarkan yang lain. Tetap rendah hati. Tetap tunduk di bawah otoritas Bapa Sorgawi. Sehingga tidak ada rasa egois yang keluar dari diri kita. Kemudian yang terakhir, selalu minta hikmat dan selalu menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena proses kerjasama itu tidak mudah. Terkadang muncul rasa kita kurang sabar. Akhirnya juga kita merasa kurang bisa mengontrol diri. Keluar kata-kata ataupun kalimat yang mungkin menyakiti sesama dalam proses kerjasama. Keluar tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan. Oleh karena itu selalu minta hikmat dan selalu serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena dengan begitu tidak ada celah sedikit pun yang kita buka bagi iblis. Karena biasanya dalam proses kerjasama tanpa libatkan Tuhan dan tanpa kita minta hikmat dari Tuhan, semuanya pada akhirnya menuju kepada kehancuran atau perpecahan. Dan itu terjadi. Jadi jangan pernah sedikit pun Bapak Ibu membuka celah bagi iblis. Bekerjasamalah yang baik dengan mereka yang Tuhan pilih untuk membantu kita. Dan selalu percaya bahwa pilihan Tuhan itu tidak pernah salah dan tidak pernah mengecewakan kita. Kalaupun ada kendala, kalaupun ada kesulitan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan membuka jalan dan memberikan jawaban yang terbaik bahkan terindah. Selamat bekerja sama dengan orang-orang yang Tuhan pilih. Selamat berproses di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin untuk firman Tuhan.